Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 9 Juli 2024. Saudara Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Seperti apa kondisinya sampai dengan hari ini? Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya pergerakan indeks dolar khususnya di hari Senin kemarin, candle bergerak dalam area range meskipun berhasil liquidity ya, area strong low daily dan menunjukkan aktivitas penurunan sampai di level low-nya 104.80 dan kemudian candle ditutup di candle bullish. Pandangan saya pergerakan indeks dolar sejauh ini memang masih berada dalam area range ya, tapi tidak menutup kemungkinan selama posisi 1 minggu kemarin membentuk impulsif bearish yang sangat signifikan, dan di sini memungkinkan market akan bullish untuk koreksi ya, minimal akan menguji area 50%. Jadi kalau kita tarik dari hari high previous week high-nya ya sampai dengan low ya kurang lebih di 105.44, itu adalah target untuk dia bergerak bullish. Jadi memungkinkan untuk hari ini pergerakan indeks dolar masih bisa dikatakan dia akan menunjukkan bullish untuk koreksinya menuju level 105.44, dan di level tersebut juga terdapat area imbalance ya di sini ataupun fair value gap, kita tandain dulu. Oke. Nah, itu adalah target dia bergerak bullish untuk koreksi. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam secara detail. Ini adalah area konsolidasi ya. Ini bergerak dalam area range tapi sudah keluar daripada area inside bar-nya. Dan menurut saya tadi saya sampaikan dengan strong low daily ada di 104.80 dan posisi high kemarin ada di area 105.01. Nah, di sini kita akan lihat seberapa besar momentum untuk dia menunjukkan aktivitas bullishnya, karena potensinya menurut saya akan menuju ke area imbalance ya, atau area 50%. Karena di sini, nah ini menjadikan catatan saya juga, ini adalah area compression ya. Dia bergerak sangat rapat ya di sini. Ini momentum ini biasanya banyak terjadi liquidity ya, atau pergerakan biasa ditandain dengan candle impulsif yang sangat signifikan. Maka ketika menuju ke area imbalance dan di 50%, pantau di area ini, ketika nanti ada momentum baik itu bearish engulfing, bearish pin bar, trend side down, baru indeks dolar bisa dikatakan dia akan bergerak bearish kembali. Jadi secara keseluruhan saya melihat potensi hari ini memiliki momentum bullish ya selama batas bawah atau strong low daily di 104.80 tidak terjadi break. Ketika hari ini di breakout ya dia akan melanjutkan penurunan. Target liquidity berikutnya ada di 104.25. Oke. Jadi ini momentum yang bisa saya sampaikan analisa untuk indeks dolar. Selanjutnya kita akan membahas untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD dengan kita melihat tadi indeks dolarnya bergerak bullish ya, dan posisi Euro USD memang secara keseluruhan karena terakhir kita melihat candle impulsif bullishnya ini ya, kita akan mencoba untuk melihat sejauh mana setelah bergerak impulsif market akan bergerak konsolidasi ataupun korektif ya seperti ini. Nah, target saya sih bisa mencapai di area imbalance ya.
di posisi tersebut. Ketika area imbalance daily 1.07815 sampai dengan 1.07472 menjadikan target untuk penolakan buyers ya di area sini. Ya, nanti inilah yang akan kita kawal. Dan posisi hari Senin memang ada open gap ya. Setelah itu dia bergerak bullish sampai membentuk area high ya, liquidity daripada previous week high-nya 1.08426 dan membentuk high baru di atas 1.08451. Tapi memang market secara keseluruhan masih bergerak dalam area range ya, belum ada petunjuk yang cukup kuat. Sekarang kita lihat di time frame 4 jam ya, kita akan melihat skenario kita di posisi kemarin di sini ya. Ini open gap down-nya cukup signifikan dan dia sudah bergerak naik. Ya, setidaknya ketahanan kita memantau wilayah area 50% ya, terjadi dorongan momentum yang menurut saya cukup signifikan. Dan target tersebut hanya sebatas previous week high ya, kurang lebih di area penolakan di area 1.08451. Oke. Ini ada 50% ya di pembentukan impulsif kemarin di minggu kemarin. Ini saya akan tandain dulu. Oke, ini adalah targetnya. Dan sekarang kita akan coba lihat di time frame 1 jam. Karena kan marketnya juga tidak menunjukkan pergerakan yang sangat volatile. Nih ya, pantau 50% kemarin. Dan sudah bergerak naik, tapi penolakannya cukup signifikan. Karena ya memang tidak ada news yang berdampak besar. Market lebih kecenderungan konsolidasi ya. Dan saya hari ini akan melihat dulu ya, karena setelah kemarin open gap down dan sudah terjadi penolakan, tadinya juga saya melihat indeks dolarnya memiliki kecenderungan dia masih ada bullish untuk koreksi ya. Dan hari ini area yang perlu kita pantau ketika strong high daily ini di break, maka kuat dia akan liquidity 1.08522 sampai menuju area trendline. Ya, di sini potensinya akan menguji ke level yang lebih tinggi. Oke, liquidity 1 dan target berikutnya sampai di 1.09160. Tapi itu tadi saya sampaikan saya masih menunggu harga yang lebih rendah ya. Setidaknya kalau strong low daily ini di break out ya, hari ini saya akan tunggu dulu momentum 50% 1.07762 ini menjadikan pilihan ketika nanti betul-betul ada konfirmasi baik itu bullish engulfing, bullish pin bar, trend setup, soal dia akan bergerak naik kembali. Jadi itu salah satu momentum di area imbalance dan area 50%-nya untuk saat ini. Jadi sementara waktu memang Euro USD saya akan wait and see, itu lebih baik menurut saya. Saya akan menunggu dulu di 1.07762 untuk mencari konfirmasinya, atau setelah break di atas strong high daily di 1.08451. Oke. Jadi ini analisa dari Euro USD ya. Dan sekarang kita akan melihat untuk gambaran analisa di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD dari sejauh ini ya, saya melihat perkembangan pergerakannya memang masih dalam area range dan ada terjadi sweep liquidity ya dari strong high daily sebelumnya. Di sini ini adalah level tertingginya 1.28456, tapi candlenya nggak mampu break ya, close di atas daripada high yang terbentuk di hari Jumat, dan dia masuk lagi dalam area range. Artinya saya melihat akan ada titik uji berikutnya dari strong low daily 1.27849, dan saya memiliki target minimal akan menguji area 50% ya, di sini akan menguji 50% untuk target weekly di 1.27300
ini target penurunannya. Tapi ya apakah memungkinkan untuk dia bergerak menuju 1.27.305, inilah yang akan kita kawal. Karena sejauh ini market masih bergerak dalam area range untuk hari Senin. Dan tetap saya melihat volatile itu akan terjadi ketika nanti di hari Rabu ya, besok ketika rilis CPI. Oke, sekarang saya akan tandain dulu ya. Di sini saya juga melihat ada pembentukan momentum juga area imbalance dan ataupun fair value gap ya. Kita akan tandain dulu. Ini yang ada di time frame daily. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 4 jam. Ya, alhamdulillah ya, skenario kita kemarin berjalan dengan baik ya. Jadi kalau kita turunkan di time frame 1 jam. Nah, di area imbalance, area 50%-nya di sini ya, nih. Setelah pagi pembukaan open gap down ya, sentuh 50% ya, kurang lebih di 1.27846, dia langsung bergerak bullish ya seperti ini. Tapi setelah itu market masuk dalam area range kembali, jadi belum ada perubahan yang cukup signifikan. Oke, selanjutnya untuk hari ini ya, ini saya rapikan dulu coret-coretannya. Hal yang sama ya. Tentunya saya melihat juga area compression di kisaran dari low terakhir 1.27335 sampai dengan 1.27631 ini belum berhasil di break, dan saya sih masih melihat sampai dengan hari Selasa ini ya, khususnya di posisi hari Senin kemarin belum ada petunjuk yang cukup kuat. Saya akan tetap menunggu kurang lebih di 50%-nya ya di sini. Ya, saya akan menunggu dulu area ini untuk dia sentuh. Kalau memang ada potensi ke sana, maka di sini menjadikan salah satu momentum saya untuk buy setelah ada konfirmasi tentunya. Oke, dengan target 1.28446 di area sini. Meskipun saya melihat memang GBP USD ini masih memiliki kecenderungan bullish ya, dan area batas atas ini 1.28456 ini kalau break ya dia akan melanjutkan kenaikan kembali sampai kita akan melihat untuk close candle daily-nya apakah mampu break di atas 1.28456 untuk menunjukkan continuation bullish-nya untuk market GBP USD. Tapi setidaknya saya akan menunggu harga yang lebih murah. Saya berharap sih ada potensi penurunan setidaknya dari pola ini, dari impulsif terakhir ini masih memungkinkan untuk dia membentuk konfirmasi wave ABC ya, setidaknya yang menguji strong low daily kembali lah di area sini. Nah, baru dia akan bergerak bullish, jadi kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan posisi harga saat ini, itu maksudnya. Oke, ini sementara waktu untuk analisa GBP USD ya yang bisa saya sampaikan. Selagi nanti kita lihat perkembangannya untuk hari ini, semoga ada petunjuk dari close candle daily-nya. Sekarang kita akan lihat untuk market berikutnya, yaitu USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen, posisi candle membentuk spanning top ya. Nih. Oke, di mana buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang. Dan saya memiliki batas breakout daily ada di 161.21. Area ini belum berhasil di breakout close di atas level tersebut, artinya masih memiliki potensi bearish. Oke, tapi tentunya apakah kemarin area target kita sell di sini saya rasa kesentuh ya, dan sudah mendapatkan hasil yang cukup bagus untuk target day trade-nya ya, karena market juga kecenderungannya dia ambil atas dan bawah dan akhirnya ditutup di candle spanning top. Selanjutnya seperti apa planningnya? Tetap saya masih mencari area sell ya. Kalau kita tarik 50% di candle weekly kemarin, nah ini pas ya, ternyata di 161.10. Ini adalah area penolakan bagi seller kemarin ya, cukup bagus dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Jadi kalau kita lihat di time frame
4 jam ya, posisi kemarin dia bergerak bearish, liquidity bawah 160.32, kemudian dia bergerak naik sampai wilayah area 50% ya, di area sini atau drop base drop. Kemudian dia bergerak bearish sampai low-nya 160.47. Ya cukup lumayan untuk intraday trade dengan target penurunan yang cukup signifikan. Oke, hari ini seperti apa? Nah, ini masih marketnya masih konsolidasi ya. Ini masih konsolidasi dan candle sebelumnya juga di hari Jumat ya, sapu atas sapu bawah, dan lanjut lagi hari Senin juga hal yang sama. Coba sekarang kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam. Oke, ini skenario kita kemarin ya. Saya akan hapus dulu. Apakah masih sama? Ya. Karena ada penolakan kembali lagi di area imbalance time frame 1 jam ini. Penolakan di sini yang terjadi di hari kemarin gitu. Dan apakah hari ini akan melanjutkan ke area tersebut? Setidaknya saya memiliki batasannya ya di sini. Ini pantau aja teman-teman, ini ada order block. Kalau sampai ini di break, ini akan menjadikan order block, dia akan bergerak bullish gitu. Areanya kisaran 161 ya, 0.00. Di sini 161.00. Ya. Ini adalah batasan dari kalau dia di break body candle ya, maka kuat sekali lagi akan menguji 1, 2 di area ini ya. Jadikan ini area resisten ya. Coba kita cek, akan menguji ke sini. Ya, benar ya. Ini banyak sekali rejection nih. Ini area support become resisten. Bentar, saya tandain dulu. Sejauh ini sebenarnya nih. Ini. Oke. Akan menguji sekali lagi di area ini nih. Nah, ini adalah area support become resistant. Nah, di area tersebut di 161.28 sampai dengan 161.39. Di area ini ketika nantinya memang betul-betul ada konfirmasi kuat baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan bergerak bearish karena target saya masih menunjukkan aktivitas penurunan ya untuk USD Jepang Yen sampai dengan saat ini, meskipun dia bergerak di dalam area range atau terkonsolidasi. Ya, karena pengaruh kuat untuk indeks dolar melemah dan akhirnya USD Jepang Yen juga menunjukkan aktivitas penurunan, dan tentunya di posisi saat ini masih bergerak konsolidasi, dan saya akan standby kurang lebih di area imbalance kembali 161.14 untuk level rendahnya, level tertingginya 161.39. Saya akan memantau di area tersebut kembali untuk hari ini. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa hari ini, baik indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya membantu teman-teman semua dan bisa dijadikan acuan untuk trading plan masing-masing. Anda silakan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir, cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Zona Forex.